Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sekara Islami dan rekan-rekan anggota saya yaitu Mailinda Hadatia, Syifa Aziza Harahap, Rosiana Ekawati, dan Anggun Kusumaning Tias. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang dalam memenuhi tugas pengantar akuntansi. Yuk kita mulai videonya. Yang pertama, ada pengertian, tujuan, dan fungsi laporan keuangan pada suatu perusahaan dagang. Laporan keuangan atau financial statement perusahaan dagang adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tujuan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang adalah memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan secara terstruktur kepada pengguna atau pimpinan atau manajer untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Kemudian fungsi laporan keuangan bagi perusahaan dagang antara lain sebagai laporan untuk pengawas keuangan, dijadikan dasar prinsip pendapatan, penentuan nilai investasi, dasar pengendalian biaya, dan dasar prinsip perpajakan. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi, dalam transaksi akuntansi perusahaan dagang terdapat siklus. Setelah transaksi terdapat jurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu terdapat neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian. Sehabis itu terdapat neraca saldo. Setelah itu terdapat laporan keuangan, lalu ke jurnal penutup, lalu NS setelah penutupan. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan dagang. 1. Ada laporan laba rugi, adalah laporan keuangan perusahaan dagang yang dibuat pada periode tertentu dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi dengan biaya seperti biaya operasional, biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan tersebut. Lalu berikutnya ada neraca. Neraca adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui nilai debit dan kredit dalam keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya ada laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan berapa banyak jumlah kas masuk dan kas keluar, sehingga laporan keuangan ini berpengaruh dalam hal yang berkaitan dengan investasi atau penambahan modal. Nah, apabila perusahaan dagang mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Lalu berikutnya ada laporan perubahan modal. Apabila perusahaan dagang mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Lalu di sini ada tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu ada 8. Yang pertama ada mencatat seluruh transaksi, lalu ada menyusun jurnal khusus pembelian, pengeluaran, penjualan, dan penerimaan, ada menyusun jurnal umum, lalu posting ke buku besar, ada menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur atau kertas kerja dan harga pokok penjualan atau HPP, lalu yang terakhir ada menyusun laporan keuangan atau terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Laporan keuangan perusahaan dagang Sentosa bisa dilihat pada layar. Neraca saldo per 31 Desember 2019 memiliki debit kas, utang dagang, dan lain-lain, juga terdapat kreditnya. Dan total di akhir kita bisa lihat terdapat jumlah debit sebesar Rp820.346.000 dan kreditnya juga terdapat Rp820.346.000. Jadi neraca saldonya telah balance per tanggal 31 Desember 2019. Perusahaan dagang Sentosa setelah menyelesaikan neraca saldo membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang Sentosa yaitu sebagai berikut. Piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar Rp80.000. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang sebesar Rp99.120.000. Persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp75.854.000. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp1 juta.
Beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar Rp1.480.000. Beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp7.088.000. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.000.000 di debit. Beban gaji bagian kantor sebesar Rp800.000 di debit. Dan utang gaji di kredit sebesar Rp1.800.000 di kredit. Jumlah pada penyesuaian balance-nya Rp186.422.000. Baiklah, jadi sekian video presentasi dari kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil pada video kali ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan perusahaan dagang harus disusun dengan baik dan benar menurut kaidah akuntansi. Dan juga dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, akun-akun yang menjadi komponen laporan harus dicatat dengan baik dan teliti. Jadi, bagi kalian yang ingin menulis laporan keuangan, jangan lupa untuk dicek kembali data-datanya, angka-angkanya, dan komponen-komponen lainnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.